Halo semua, pasti kita udah nggak asing lagi kan sama cerita penciptaan di Kitab Kejadian? Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik peristiwa hari ketiga itu sebenarnya ada sebuah kode tersembunyi, sebuah nubuatan yang dalam banget? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ayat ini pasti familiar banget di telinga kita. Kata-katanya kuat, ya seolah-olah kita bisa lihat langsung gimana daratan itu muncul dari tengah-tengah air. Ini momen yang fundamental banget dalam cerita penciptaan. Tapi, mari kita gali lebih dalam lagi. Ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ini cuma sekedar catatan kuno tentang proses terbentuknya benua, atau jangan-jangan Tuhan sengaja menanamkan sebuah pesan profetik di sini, sebuah pola yang baru akan tergenapi ribuan tahun kemudian? Jawabannya mungkin banget akan mengubah cara Anda membaca kitab Kejadian selamanya. Oke, untuk bisa benar-benar paham hari ketiga, kita harus mundur sedikit lihat dulu kondisi dunia di ayat kedua. Ini krusial banget. Jadi, menurut salah satu penafsiran, kisah 6 hari ini itu bukan soal menciptakan dari nol, tapi lebih ke sebuah restorasi besar-besaran, sebuah pemulihan dunia yang tadinya udah hancur. Coba diperhatikan perbedaan kata kerjanya di sini. Di ayat 1, kata Ibrani yang dipakai itu bara, yang artinya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, dari yang nggak ada menjadi ada. Sebuah ciptaan yang sempurna. Tapi di ayat kedua, teksnya bilang bumi itu menjadi tidak berbentuk dan kosong. Pergantian kata ini penting banget loh. Ini seakan-akan memberi petunjuk kalau ada sesuatu yang terjadi, sebuah malapetaka yang bikin ciptaan awal itu jadi rusak. Jadi kita perlu banget paham simbol-simbol ini. Di dalam Alkitab, air atau lautan yang nggak terkendali itu sering banget jadi simbol kematian dan penghakiman. Sebaliknya, tanah kering yang kokoh itu adalah panggung di mana kehidupan baru bisa dimulai. Gampangnya, air itu kematian, tanah itu kehidupan. Ingat itu baik-baik ya. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya Tuhan. Pekerjaan pemulihannya itu adalah serangkaian tindakan untuk membatasi kekacauan. Pertama, dia batasi kegelapan. Terus, dia batasi air yang di atas. Dan puncaknya di hari ketiga, dia membatasi lautan di bumi dengan memunculkan daratan. Keteraturan lahir dari kekacauan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana semua ini ternyata menuju ke sebuah pengungkapan yang luar biasa. Timingnya, kenapa harus di hari ketiga, itu bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah bayangan ilahi dari peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Lihat deh paralel yang dahsyat ini. Munculnya daratan dari air kematian itu adalah gambaran sebuah tipe dari kebangkitan Kristus dari maut pada hari ketiga. Jadi tanah yang muncul itu Kristus yang bangkit. Air yang surut itu adalah maut yang dikalahkan. Dan munculnya fondasi untuk hidup baru itu adalah hidup baru yang diberikan kepada kita semua lewat kebangkitannya. Luar biasa kan? Ini nih dia poin kuncinya. Waktu Rasul Paulus bilang, Kristus bangkit di hari ketiga sesuai dengan kitab suci, coba deh pikirin, kitab suci yang mana yang dia maksud? Perjanjian baru kan belum ditulis waktu itu. Dia itu menunjuk kembali ke pola-pola kayak gini, yang tersembunyi rapi di dalam kitab Kejadian. Kebangkitan hari ketiga itu ternyata udah dikodekan sejak narasi penciptaan itu sendiri. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sekarang? Ini bukan cuma sekedar teologi yang menarik buat dibahas ya. Ini adalah fondasi dari pengalaman kita sebagai orang Kristen. Gambaran profetik ini punya dampak yang sangat-sangat nyata buat hidup kita sehari-hari. Hubungannya itu sangat langsung. Sama seperti tanah kering menjadi fondasi yang stabil buat tumbuhnya tanam-tanaman, Kristus yang bangkit adalah fondasi yang kokoh dan gak akan tergoyahkan buat kehidupan rohani kita. Artinya, kita nggak lagi hidup di atas lautan yang penuh kekacauan. Karena kita ini satu dengan Kristus yang bangkit, semua realitas rohani ini jadi milik kita. Kita bukan cuma diampuni, tapi dibenarkan. Kita bukan lagi musuh, tapi diangkat jadi anak. Kita dijadikan ciptaan yang benar-benar baru, dan bahkan secara rohani, kita sudah diberi tempat bersama Dia di surga. Semua ini mengalir dari kehidupan kebangkitannya yang sekarang jadi hidup kita. Jadi, kita punya pilihan. Kita bisa hidup seolah-olah kita masih terombang-ambing di lautan kekacauan dari sifat lama kita. Nggak stabil, dikuasai emosi, dan ujungnya kematian. Atau, kita bisa memilih untuk berjalan di atas tanah kering yang kokoh, yaitu hidup dalam roh, mengalami stabilitas, keteraturan, dan kehidupan sejati yang datang dari Kristus yang bangkit. Nah, ini membawa kita ke penerapan terakhirnya. Tuhan memunculkan tanah kering itu bukan supaya jadi gersang dan tandus kan? Dia memunculkannya dengan satu tujuan, supaya tanah itu menghasilkan kehidupan.
Persis seperti tanah yang diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman, hidup baru kita di dalam Kristus juga tujuannya untuk menghasilkan buah rohani. Dan ada progresnya loh. Mulai dari tunas-tunas iman yang kecil, terus bertumbuh jadi dewasa dan bisa bereproduksi secara rohani, sampai akhirnya jadi pohon yang buahnya bisa memuaskan hati Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Jadi ini pemikiran terakhir buat Anda. Setiap hari kita itu berdiri di atas tanah kebangkitan Kristus. Fondasinya sudah ada, sudah kokoh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal stabilitas kita, tapi soal kesuburan kita. Di atas fondasi yang luar biasa ini, buah apa yang akan Anda tumbuhkan?